Alhamdulillahilladzi asbagha ni'amahu allati la tuhsa wa arsala afdhala rusulihi wa anbiya'ihil mujtaba wassalatu wassalamu ala sayyidinal mustafa wa ala alihi ajma'in, amma ba'd. Al-Mukarram, pembina Pondok Pesantren Khas Kebek Cirebon, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Said Aqil Siraj MA, yang kami muliakan pengasuh Pondok Pesantren Khas Kebek Cirebon, Bapak Kiai Haji Muhammad Mustafa Aqil Siraj, Bapak Kiai Haji Ni'amila Aqil Siraj, yang kami hormati Bapak Kiai Haji Muhammad bin Ja'far, Bapak Kiai Haji Ahmad Zaini Dahlan, dan segenap pimpinan Pondok Pesantren Khas Kebek Cirebon. Dan yang kami hormati para ibu nyai, asatidz wal ustazah, segenap panitia, khotimin, wali khotimin, dan tamu undangan yang berbahagia. Selamat datang kami ucapkan dalam acara Haflah Tasyakur Khotmi Alfiyah Ibni Malik Pondok Pesantren Khas Kebek Cirebon tahun 1445 Hijriah 2024 Masehi, dan Ibu Nur Fadilah Cempaka Putih Timur, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. 2 CK Muhammad Indriansyah bin Bapak Ferli Afriansyah dan Ibu Yayat Indahwati Tanah Baru, Cikarang Utara, Bekasi. 3 Muhammad Fadli Syamil bin Bapak Jitu Marullah dan Ibu Ma'ani Karangtengah, Tarumajaya, Bekasi. 4 Mugni Labib bin Bapak Junaid dan Ibu Siti Sauda, Beringin, Panganan, Cirebon. 5 Nasir Husni Mubarak bin Bapak Nabil Almarhum dan Ibu Elia Yuheria Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara. 6 Rifki Isma Al-Azmi bin Bapak Dumari dan Ibu Hayati, Merak Belantung, Kalianda, Lampung Selatan. 7 Rifki Hidayat bin Bapak Haji Abbas dan Ibu Soli, Bulak, Jatibarang, Indramayu. Bismillahirrahmanirrahim. Kana lailu la yakunu kamilan dunal qamar, wa kana nahar la yakunu kamilan duna syams, Wa kana salamuna la yakunu kamilan duna ijabatikum. falidzalika ajibu salama bin nasyar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam, wassalatu wassalamu ala sayyidi Muhammadin afsahil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi ya nabi'il ulum wal hikam, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Said Aqil Siraj MA, Bapak Kiai Haji Muhammad Mustafa Aqil Siraj, Bapak Kiai Haji Ni'amila Aqil Siraj MPD, Bapak Kiai Haji Ahmad Zaini Dahlan LC MPhil MSI, Bapak Kiai Haji Muhammad bin Ja'far LC SPDI, Bapak Kiai Gufrani Mashuda SPDI, Bapak Kiai Muhammad Sofi LC, Bapak Kiai Haji Ahmad Nahli bin Ja'far MPDI, dan seluruh masyayikh dan duriyah Pondok Pesantren Khas Kebek Cirebon, serta seluruh khatimin, wali khatimin, dan tamu undangan yang berbahagia. Alfiyah Ibnu Malik adalah suatu kitab yang mungkin tidak asing lagi dan banyak terdengar di kalangan masyarakat muslim, terutamanya bagi kalangan para santri. bahkan mungkin tak sedikit orang atau santri yang menghafal nazam Alfiyah. Alfiyah Ibnu Malik merupakan salah satu kitab yang sering dikaji, bahkan salah satu kitab yang wajib dihafalkan para santri di pesantren. Alfiyah itu sendiri adalah sebuah mahakarya Syekh Muhammad bin Abdullah bin Malik Ad-Dha'i Al-Jayani Al-Andalusi. Dan masyarakat umum lebih mengenal beliau dengan sebutan nama Imam Ibnu Malik. Beliau berasal dari sebuah daerah yang ditaklukkan kaum muslimin di bawah pimpinan Panglima Besar Tariq bin Ziyad.
Daerah tersebut adalah daerah Andalusia yang mana sekarang lebih dikenal dengan negara Spanyol. Dan adikarya yang berhasil beliau tuntaskan inilah yang kemudian yang dikenal oleh masyarakat dunia dengan nama Alfiyah Ibnu Malik, yang membahas tentang kaidah-kaidah ilmu nahwu yaitu sintaksis dan sorof yaitu morfologi. Pada awal mukaddimah, beliau menggunakan lafaz dari fi'il madi, yaitu Madala ala hadathin waqa'a fi zamani madin, yang artinya kata kerja yang menunjukkan makna zaman yang sudah terlewat. dan ini adalah hal yang tidak lazim, di mana para pengarang kitab lain dalam mengawali penyusunan kitabnya, mereka lebih sering dan cenderung menggunakan lafaz dari fi'il mudhari, yaitu Madalla ala hadathin hasala fi zamanil hal awil istiqbal, yang artinya kata kerja yang mengandung makna zaman yang sedang dilakukan atau yang akan dilakukan. Lalu apa maksud beliau mengawali nadom bait alfiyah ini dengan fi'il madi yang berbunyi Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah khairal maliki. Inilah salah satu kulikan dari kitab Alfiyah Ibnu Malik. Hal ini menunjukkan dan bisa menjadi tolak ukur dari betapa tingginya kadar intelektualitas dan kecerdasan beliau. di mana pada saat beliau menyusun dan menulis kitab Alfiyah ini, 1000 bait yang menjadi isinya telah beliau simpan di dalam memori otak beliau. Sehingga beliau tinggal menulis dan menyusun saja sesuai apa yang telah terekam di dalam memorinya. Ini adalah hal yang sangat langka dilakukan oleh para musonif dalam menyusun sebuah karya. Satu hal menarik lainnya terjadi pada awal penyusunan kitab Alfiyah Ibnu Malik. Apa tuh hal menariknya, Kang Ceka? Jadi hal menariknya yaitu di dalam kitab Alfiyah Ibnu Malik terdapat 1002 bait. Padahal seharusnya hanya 1000 bait saja, sesuai dengan namanya yaitu Alfiyah yang berarti 1000. Mana cerita lanjutannya, Kang Ceka? Jadi pada awalnya 1002 bait itu sudah tersimpan di dalam memori otak beliau. Dia pun mencoba mewujudkannya dengan menyusun sebuah kitab. Namun, suatu kejadian aneh terjadi di saat beliau sedang mengarang kitabnya di bait kelima yang berbunyi Fa'iqatan Alfiyata Bni Mu'ti. yang berarti kitab Alfiyah ini mengungguli kitab Alfiyahnya Imam Ibnu Mu'ti. Kang Ceka, izin melanjutkan boleh? Boleh, monggo. Jadi ketika beliau menulis bait Fa'iqatan Alfiyata Bni Mu'ti, tiba-tiba semua hafalan dan memori yang berada di dalam otak beliau hilang seketika, dan beliau pun tidak mengingat apapun, bahkan satu huruf pun dari apa yang telah beliau simpan. Kebingungan mendera dan mengusik hati beliau. Oh iya, saya tahu cerita ini, Kang Nasir. Silahkan dilanjutkan, Kang Fadli. Pada suatu ketika, beliau bermimpi didatangi seseorang yang tidak dikenal. Seseorang tersebut bertanya, Kulo mirumu jenengan siwek damel nadom Alfiyah. "Nggih, terus Sampun teng pundi jenengan nganggit nadom niki? sampun teng bait gangsal. Hobi biasakan. Watak tadi ridon bi ghairi sukhti fa'iqatan alfiyata bni mu'ti. Fa'iqatan alfiyata bni mu'ti. Fa'iqatan alfiyata bni mu'ti. Punapa jenengan boten nyempurnaken iki nadom? Sampun pinten-pinten niki kula udah saged nerusaken niki nadom. Jenengan badhe boten nyempurnaken niki nadom? Nggih, leres. Kemudian orang di dalam mimpi tersebut berkata, Wal hayyu qad yaghlibu alfa maiti. Yang artinya Sesungguhnya satu orang hidup bisa mengalahkan 1000 orang mati. setelah mimpi tersebut, Imam Ibnu Malik terbangun dari tidurnya dan beliau menyadari bahwasanya orang di dalam mimpi tersebut ialah Imam Ibnu Mu'ti. Kalimat itu merupakan sindiran kepada Imam Ibnu Malik karena kebanggaannya pada kitab Alfiyah yang ia buat, yang dianggapnya jauh lebih bagus dibandingkan dengan kitab Alfiyah buatan Imam Ibnu Mu'ti. Oleh karena itu, beliau menambahkan bait selanjutnya untuk menebus kesalahan dan sebagai rasa permintaan maaf kepada gurunya serta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. dua bait tersebut berbunyi Wa huwa bisakin haizum tafdila mustaujibun sanai jamila wallahu yaqdi bihi badi wa fira liwalahu fi darajatil akhirah.
yang artinya meskipun demikian Imam Ibnu Mu'ti tetap memiliki kelebihan dan pantas dipuji sebab dalam mengarang kitab Alfiyah beliau lebih dahulu daripada saya, Imam Ibnu Malik. Semoga Allah melipat gandakan pahala yang Allah berikan kepada Imam Ibnu Malik dan kepada Imam Ibnu Mu'ti kelak di akhirat nanti. Setelah beliau menyusun dua bait tersebut, yang mana menjadi ungkapan hati beliau, Maka susunan 1000 bait yang semula hilang dari ingatan memori beliau seketika itu kembali lagi. Kemudian Imam Ibnu Malik meneruskan penyusunan kitab Alfiyah yang ia buat. Dari uraian cerita tersebut dapat kita ketahui yang semula nadam Alfiyah Ibnu Malik itu berjumlah 1000 bait, bertambah 2 bait pada muqaddimah hingga menjadi 1002 bait. Imam Ibnu Malik menjadikan kalam sebagai bab permulaan, karena kalam sebagai inti dari terjadinya komunikasi. Kalam secara etimologi adalah setiap ungkapan yang bisa memahamkan, baik berupa tulisan, isyarat, atau tindakan. Sedangkan secara terminologi seperti ucapannya Imam Ibnu Malik dalam baitnya yang berbunyi Kalamun alaftun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun summa harfunil kalim. Kalamun alaftun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun summa harfunil kalim. Kalam menurut ulama ahli nahwu adalah lafaz yang dapat memberikan pemahaman, yang seperti lafaz istaqim. dalam artian setiap lafaz yang memberikan pemahaman, dalam artian setiap lafaz memberikan pemahaman secara sempurna dengan unsur kesengajaan serta berupa susunan isnadi. Lafaz istaqim ini sudah dikategorikan sebagai kalam. Karena sudah berupa lafaz yang bisa memahamkan, dengan sekiranya orang yang menunggu-nunggu itu tidak menunggu ucapan selanjutnya dari si mutakalim. Dalam artian hanya sebagai penyempurna makna lafaz sebelumnya. Berbeda dengan lafaz iqamah-zaidun. Lafaz iqamah-zaidun ini belum bisa dikategorikan sebagai kalam karena walaupun sudah berupa musnad dan musnad ilaih, akan tetapi belum bisa memberikan pemahaman secara sempurna. Sebab pada contoh tersebut terdapat perangkat syarat yaitu huruf in yang menjadikan susunan isnadi tersebut belum bisa memberikan pemahaman secara sempurna dan masih membutuhkan jawab. Definisi ini jelas berbeda dengan kitab nahwu lainnya. Kenapa? Karena Kiai Musonif tidak mencantumkan unsur murakab dan rodok, namun telah terwakili oleh diksi mufid. Dan ini merupakan suatu keistimewaan bagi kitab Alfiyah. Karena Kiai Musonif menjelaskan sesuatu yang rumit dengan bahasa yang singkat. Substansinya, Imam Ibnu Malik menganggap cukup hanya menggunakan kata mufid, karena ungkapan mufid pasti ada unsur kesengajaan dari si mutakalim serta tersusun. Mengingat dalam kalam pasti ada musnad dan musnad ilaih. Wasmun wa fi'lun tsumma harfunil kalim. Dan kalim adalah gabungan dari kalimah isim, fi'il, dan harf. Dalam Al-Quran banyak sekali contoh kalam dan kalim. Seperti dalam Quran surat Al-Isra ayat 37 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala tamshi fil ardi marha innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dalam keadaan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan bisa menembus bumi dan sekali-kali kamu tidak akan setinggi gunung. The point of view, lafaz la tamshi fil ardi marha itu sudah berupa lafaz la tamshi fil ardi marha itu sudah menunjukkan kalam yang bisa memberikan pemahaman secara sempurna. Kang Nasir, kenapa lafaz fil ardi marahanya dibawa, Kang Nasir? Begini Kang Rifki, karena terkadang makmul fudlah juga dibutuhkan untuk menyempurnakan makna. Oh begitu ya, Kang Nasir.
Lafaz la tamshi sudah berupa tarik isnadi yang fiilnya yaitu lafaz tamshi dan fa'ilnya yaitu dhamir mustatir wajib yang takdirnya anta. Sedangkan lafaz fil ardi maroha ini kedudukannya hanya menjadi ma'mul qudlah saja, dalam artian hanya sebagai penyempurna makna lafaz sebelumnya. Yang mana lafaz fil ardi ini merupakan jar majrur Dan lafaz maroha itu menjadi hal dari domirnya lafaz tamshi. Sedangkan lafaz lan tahrikal arjo sudah dikategorikan sebagai kalim karena sudah berupa gabungan dari kalimah harf yaitu lan amil nasib. Kalimah fi'il yaitu lafaz tahriko yang berupa fi'il mudhari yang kemasukan amil nasib. Sedangkan kalimat isimnya berupa fi'il mudhari yang takdirnya anta. Sinopsis ayat ini adalah perintah untuk bersifat rendah hati karena manusia diciptakan dalam keadaan lemah dan tidak sepantasnya bagi manusia untuk bersifat sombong. Seperti penggalan hadis, Man tawadhu'a lillah rafa'ahullah wa man takabbara wada'ahullah. Barang siapa yang rendah hati karena Allah, niscaya Allah akan meninggikan derajatnya. Dan barang siapa yang sombong, niscaya Allah akan merendahkan derajatnya. dan sifat sombong itu bisa menjalar menjadi sifat-sifat buruk lainnya seperti ria, Iri, Dengki, dendam, doa, musyrik, dan lain sebagainya. dan orang yang memiliki sifat sombong akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Emang boleh kita memiliki sifat sombong? yang bener aja. Rugi dong. Walhasil Oleh karena itu, kita sebagai manusia harus bersifat rendah hati. karena rendah hati adalah kunci dari eratnya hubungan silaturahmi. Melihat ke atas adalah bentuk sebuah motivasi, bukan malah menjadi rendah diri. Dan melihat ke bawah adalah cara kita agar lebih menjadi bersyukur, bukan malah menjadi takabur. Cukup sekian dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.